Haleluya, shalom saudara. Biar kiranya pada hari ini kita boleh kembali beribadah pada Tuhan dimanapun kita berada, di rumah-rumah saudara. Mari kita tetap datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur apapun yang kita alami, walaupun masih baru di tahun 2021 ini, tapi biar kiranya masih kita mau sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau terus bersyukur akan setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau datang kepadamu, kami mau bersyukur akan setiap kasih setiamu, akan karuniamu buat kami, anugerahmu yang terbaik, yang terindah yang kau berikan buat kami ya Tuhan. Dan inilah kami, layakan kami untuk kami boleh datang di bawah kakimu bersujud. Kami mau angkat hati kami mau angkat suara kami, sebab Engkau yang terbaik buat kami ya Tuhan. Inilah suara kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu. Inilah jemaatmu, dengan kuasa darahmu yang menyucikan kami dan melayakkan kami untuk kami masuk lebih dalam lagi dalam hadiratmu. Berapa yang siap memuji Tuhan? Mari angkat hatimu, mari angkat tanganmu, mari mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, dengan apa kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan akan setiap kasih setiamu buat kami Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu ajaib dari hari-hari kami Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Betapa kagum
akan setiap perbuatan-Mu Tuhan. Amin. Begitu ajaib. Yes. Amin. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, sungguh Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. haleluya. Kasih-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kami, janji-Mu yang selalu digenapi, kekuatan yang baru yang selalu Kau beri. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajaib dan mulialah segala perbuatan-Mu buat kami. Kami melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau berkuasa. Segala hal yang Kau lakukan dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada kata-kata lain ya Tuhan, selain kami mengucap syukur, selain kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Amin. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, sungguh Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. amin. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Karena kami kagum akan setiap perbuatan-Mu buat kami ya Tuhan. Akan setiap pertolongan-Mu dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, detik demi detik. Engkau yang selalu ada buat kami ya Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat di dalam kami. Yang siapa memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tak terbayangkan kebesaran-Mu dan tak tertanding akan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami yang ada di sini, di rumah-rumah, mau naikkan pujian suara kami untuk Engkau. Ajaiblah Engkau Tuhan, untuk selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa
Yesusku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kami mau serahkan Tuhan tubuh jiwa kami Tuhan, roh kami dalam tangan-Mu, untuk segala rencana-Mu yang terindah buat kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes. Kau benar bagiku. Segenap jiwa Dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. sama-sama yang keras katakan, Kau yang layak ditinggikan. haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau Raja yang mulia, Kaulah sumber kemenangan kami. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. lebih keras lagi katakan, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Memerintah memerintah selamanya. yang keras katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Lagi Raja mulia. Sekali lagi yang keras katakan, Raja mulia. Engkaulah Raja mulia, Yesus Kristus namanya. Engkaulah kekuatan buat kami Tuhan. Dan kami mau angkat tangan kami. Kami mau sorakan haleluya bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang dalam ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku serahkan haleluya.
surga bumi nyatakan. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku. Amin. Datang dengan langkahku. Dia yang angkat kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku didigitkan. oleh kuasa darah Yesusku. Haleluya. Sama-sama. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau berkuasa selamanya Tuhan. Kami angkat tangan kami, nyatakan kau hebat. Kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari angkat tanganmu. Namamu berkuasa, Yes. surga bumi nyatakan. Lagi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari di rumah-rumah saudara, Berkuasa, mari angkat tanganmu. surga bumi Haleluya. nyatakan. Haleluya. Angkat tanganku, nyatakan kau Hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Berkuasa sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami mau hanya berlari kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus namanya tidak pernah terbatas. Tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, hai jiwaku, tetap pujilah Engkau, tetap pujilah Yesus. Tuhan tak pernah terlambat. Terima kasih. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji.
lagi Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Amin. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Amin. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Dan bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu tak terbatas, Sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. sebab bagi-Mu Tuhan Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Yes, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Tangannya menjaga kita. Tangan
menjaga setiap kami. Tanganmu menjaga. Mari rasakan dekapan tangannya. Yang berharap kepadamu, Dia tidak akan meninggalkan kita. biarkan Dia tidak akan membiarkan kita. Haleluya. Tuhanku percaya. Janjimu setia. Janjimu setia. Tetap kami mau hidup. Aku hidup bagimu Sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Katakan sekali lagi, inilah kami Tuhan. hidup bagimu. Amin. Sampai selamanya. Kami mau hidup, kami mau hidup, kami mau percaya di dalam Engkau. Tak pernah Kau biarkan kami, tanganmu selalu menjaga kami. Tak pernah Kau sia-siakan kami, janjimu setia. Haleluya. Engkau tak pernah terlambat bagi kami. Kau tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan buat kami. Engkau yang angkat kami saat kami jatuh. Engkau yang selalu menemani kami saat dalam lembah kekelaman. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau hidup bagi Engkau apapun yang kami alami ya Tuhan. Jagai kami, pimpin kami, untuk kami tetap hidup bagi Engkau saja ya Tuhan, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Dan inilah saatnya Engkau berfirman bagi setiap kami. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Beri kami telinga hamba untuk kami mau mendengar, dan bahkan kami mau melakukannya ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya siap apa yang Kau ingin sampaikan boleh melalui bibir hamba-Mu. Kau mengurapinya, Kau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang yang indah ini. Kami boleh ada Tuhan hingga saat ini, karena kami tahu itu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau selalu menjaga, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat di GSJ El Sadai Pertojo. Kau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, dan jangan satu di antara mereka engkau lewatkan. Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka Tuhan, Engkau yang tahu. Namun hamba tahu Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu berpengharapan kepada Engkau, selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang. Senang sekali saya bisa ada bersama-sama dengan saudara, walaupun kita dibatasi oleh ruang, tetapi kita percaya bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah ada bersama dengan kita. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara, dan mungkin saudara sering mendengarkannya dari hamba-hamba Tuhan, yaitu mengenai hal kekhawatiran. Saya tidak tahu kenapa saya harus menyampaikan hal kekhawatiran.
yaitu tentang kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada saudara beberapa hari dan bahkan beberapa minggu. Pada saat saya diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bergumul dan apa yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terkasih. Namun Tuhan katakanlah, sampaikanlah tentang hal kekhawatiran. Di luar sana banyak orang yang mengalami keterpurukan, banyak orang yang mengalami kegelisahan, banyak orang yang mengalami ketakutan. Bahkan timbul rasa khawatir di dalam kehidupan orang-orang atau kehidupan anak-anak Tuhan saat ini juga banyak yang mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran, ada orang yang menyingkapi kekhawatiran itu dengan berlebihan. Tetapi ada juga orang yang mengalami kekhawatiran itu dengan hal yang biasa-biasa saja. Siapa saja orang yang mengalami kekhawatiran? Kita semua pasti mengalami, setiap manusia pasti mengalami yang namanya itu hal kekhawatiran. Kekhawatiran itu timbul karena adanya masalah, adanya satu penyakit, adanya satu keterpurukan, masalah di dalam satu perusahaan, dalam kantor, atau di dalam rumah tangga yang menimbulkan kegelisahan, ketakutan, dan akhirnya kekhawatiran di dalam keadaan dirinya. Kekhawatiran yaitu di mana dia mengalami satu kegelisahan, ketakutan di dalam situasi atau masalah yang dia hadapinya. Namun siang hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan selalu memelihara dan menjaga kehidupan kita. Setiap manusia mengalami kekhawatiran, tetapi janganlah kekhawatiran itu menghambat segala aktivitas kita, menghambat hubungan kita dengan Tuhan, menghambat segala-segalanya yang sehingga kita lupa akan kuasa Tuhan, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang mampu melakukan perkara besar. Kita akan sama-sama membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dalam ucapan syukur. Saya ulangi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saya akan membacakan buat saudara, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dalam ucapan syukur. Ada 3 cara dalam mengatasi kekhawatiran di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6, yaitu yang pertama adalah berdoa. Berbicara mengenai doa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, bersekutu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Setiap anak-anak Tuhan atau setiap orang-orang percaya, kita harus berdoa. Karena apa? Doa adalah satu nafas kehidupan orang percaya. Setiap orang yang percaya harus berdoa. Kalau kita orang percaya tidak berdoa, berarti dia mati secara rohani. Kalau dia mati secara rohani, berarti dia tidak pernah bisa melihat karya-karya Tuhan yang indah. Dia tidak bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena tidak ada satu hubungan yang baik melalui doa-doanya. Saat ini kita perlu doa. Kenapa saya katakan kepada saudara kita perlu doa? Situasi saat ini tidak pernah memungkinkan. Situasi semakin hari semakin tidak baik. Banyak masalah-masalah yang di luar sana yang membuat orang banyak mengalami stres, banyak mengalami keterpurukan, banyak mengalami kegagalan. Kita ada saat ini, boleh dibilang itu karena kita berdoa. Mungkin saudara ada sampai saat ini, ada orang-orang yang setia mendoakan saudara. Karena satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara, doa adalah besar kuasanya. Doa besar kuasanya. Doa mampu melakukan perkara yang besar, yang dimana manusia katakan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Tetapi melalui doa, segala sesuatu mungkin bisa terjadi. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya bisa dihampiri dengan doa-doa kita. Doa itu adalah satu perintah. Doa itu bukan satu himbauan atau bukan satu pilihan. Doa adalah satu perintah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-17 dikata tetaplah berdoa.
Dan Lukas 18 ayatnya yang pertama dikatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tetaplah berdoa dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yang membuat kita menang dan kuat dalam mengatasi masalah dan keterpurukan karena kita suka berdoa. Berapa banyak orang yang di luar sana mengalami kegagalan, berapa banyak orang di luar sana yang mengalami keterpurukan karena tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Karena dia tidak pernah menjalin satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga dia bingung mengatasi segala permasalahan yang dihadapinya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Karena apa? Dia tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai sahabatnya. Dia tidak pernah menjadikan Tuhan yang terutamanya. Dia tidak pernah mempunyai satu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dia mengalami keterpurukannya. Dia mengalami kebimbangannya. Dia mengalami kehancurannya. Karena apa? Tidak pernah berdoa. Saat ini kita perlu Tuhan. Tidak bisa dipungkiri. Saat ini situasi keadaan dunia bukan semakin baik, tetapi dunia dan keadaan semakin tidak baik. Kita harus membentengi kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, yaitu dengan doa-doa kita. Ikut sertakan Tuhan yang mengambil alih di dalam setiap urusan kita, di dalam setiap rumah tangga kita, di dalam setiap usaha-usaha kita. Ikut sertakan Tuhan. Jadilah Tuhan sahabat di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan doa-doa saudara. Tuhan sejauh doa. Dia mendengarkan doa-doa saudara. Mungkin itu saudara hanya berupa tetesan-tetesan air mata. Tuhan mengerti setiap tetesan-tetesan air mata. Dan Tuhan menghargai setiap tetesan-tetesan air mata yang mungkin saudara tumpahkan di saat saudara berdoa kepada Tuhan. Dia sangat mengerti. Orang yang sangat mengerti, orang yang sangat peduli. Untuk saat ini adalah ya Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa dalam situasi yang saat ini semakin tidak baik. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tetaplah berdoa. Di balik doa banyak kuasa-kuasa yang Tuhan akan singkapkan ke dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan belum singkapkan mujizat-mujizatnya? Tuhan belum singkapkan rencana-rencananya yang indah. Karena kita tidak mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak pernah berdoa. Berdoalah. Mulailah sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Kalau mungkin tahun-tahun 2020 kita mulai kendor doa-doa kita. Kita mulai jauh daripada Tuhan. Tapi mau masuk ke 2021 kita harus lebih lagi tingkatkan doa-doa kita. Karena kita butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh manusia. Tuhan tidak butuh saudara dan saya. Yang butuh Tuhan adalah manusia. Saudara dan saya yang butuh Tuhan. Cari Tuhan dengan doa-doa saudara. Minta kepada Tuhan. Singkapkan apa yang tersembunyi. Yang akan Dia nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua adalah permohonan. Di dalam kitabnya yang tadi kita sudah baca, yaitu mengatasi kekhawatiran selain berdoa adalah permohonan. Permohonan adalah satu permintaan atau pengharapan. Pengharapan kita saat ini adalah kepada Tuhan. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang bisa menolong kita dari setiap permasalahan hidup kita adalah Tuhan. Bukan uang, bukan jabatan, bukan harta-harta kita. Keadaan saat ini saya katakan berkali-kali,
sangat-sangat tidak baik. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saudara ada saat ini bersama dengan saya itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebatnya saudara dan saya. Bukan canggihnya saudara dan saya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Mintalah. Kita akan membaca di dalam kitabnya, di dalam Matius. Matius ke-7, pasal ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai ke-11, beginilah bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari padamu yang meminta saya ulangi, adakah seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, ataukah memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan dikatakan, mintalah, maka engkau akan diberikannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Bagaimana mungkin pintu akan terbuka? Bagaimana mungkin engkau akan mendapatkannya kalau engkau tidak pernah meminta kepada Tuhan? Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, saya tidak tahu. Apakah saudara saat ini sedang bergumul tentang sakit penyakit? Ataukah saudara saat ini bergumul tentang satu perusahaan saudara yang mengalami kolab? Ataukah saudara saat ini bergumul tentang keuangan-keuangan yang mulai goyang dan mulai menipis? Satu hal yang ingin saya katakan, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Firman Tuhan dia katakan, kalau anaknya meminta roti, tidak mungkin dikasih batu. Kalau meminta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Tuhan tahu apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mungkin saudara berpikir, Tuhan, saya sudah memohon kepada Engkau Tuhan, tetapi Engkau belum menjawab-jawabnya Tuhan. Permohonan dan permintaan saya berkali-kali Tuhan. Bahkan bertahun-tahun saya sudah panjatkan, tetapi Engkau belum jawab-jawabnya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin manusia mengatakan, Tuhan ini yang terbaik, tetapi itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Tuhan, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu. Tapi itu belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan, itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Keinginan-keinginan manusia belum tentu itu yang menjadi keinginan-keinginan kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan, itu selalu yang terbaik bagi saudara dan saya. Mintalah kepada Tuhan segala permohonan-permohonanmu. Kita tidak bisa mengandalkan kepada siapa-siapa. Kita tidak bisa saat ini meminta-minta kepada orang-orang. Situasi saat sulit, orang pun sangat sulit. Untuk kita meminta bantuan, orang akan mikir-mikir untuk membantunya. Karena keadaan saat sulit. Tetapi Tuhan Allah yang berkuasa. Apapun saudara minta, dimanapun saudara meminta, Dia pasti akan selalu mendengarkannya. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Cara kita mengatasi kekhawatiran, berdoa, memohon, mengucap syukur. Mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, beginilah bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan buat saudara, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Terkadang kita sangat sulit mengucap syukur pada saat kita berada di dalam keterpurukan.
Tetapi firman Tuhan yang telah kita baca sama-sama, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau berbicara mengenai segala hal berarti dalam segala aspek. Mau susah, mau senang, mau dalam berkelimpahan, kekurangan, mau kita berada di dalam posisi di atas, maupun kita berada di dalam 1.0, di dalam kesusahan, kita harus mengucap syukur. Kenapa saya katakan kita harus mengucap syukur? Karena di balik ucapan syukur, ada satu mujizat yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Mengucap syukur. Mampukah kita mengucap syukur dalam situasi kita berada di dalam keterpurukan? Di dalam kitabnya Ayub yang kedua, ayatnya yang ke-10, beginilah bunyi firman Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Saya ulangi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk, yang tidak baik? Jangan kita mau menerima yang baik-baik saja dari Allah lalu kita bisa mengucap syukur dan mengatakan, oh Allah, Engkau baik bagiku. Oh Allah, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tetapi pada saat masalah Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, kita mulai bersungut-sungut seperti istrinya Ayub. Dia bersungut-sungut. Dan Ayub kata-kata ini sangat-sangat memberkati saya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apapun yang kita alami, situasi sesulit apapun, keterpurukan yang kita alami saat ini, kita harus bisa menerimanya dengan mengucap syukur. Perjalanan hidup kita adalah rangkaian dari mujizat. Kita bisa ada saat ini, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, masih bisa kita melihat anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya, dalam keadaan sehat-sehat, rumah tangga diberkati Tuhan, walaupun tidak berkelimpahan, tetapi cukup. Itu merupakan mujizat daripada Tuhan. Kita diberi nafas kehidupan saat ini, itu mujizat Tuhan. Kita boleh melewati 2020 itu karena mujizat Tuhan. Kalau kita bisa flashback ke tahun 2020 di mana pandemi Covid sedang heboh-hebohnya, tetap penyertaan Tuhan ada bagi saudara dan saya. Itu merupakan mujizat Tuhan. Terkadang konsep pemikiran orang di luar sana, mujizat Tuhan itu adalah kalau seorang hamba Tuhan berdoa, orang buta disembuhkan, orang tuli disembuhkan, itu merupakan mujizat-mujizat Tuhan. Atau pada saat ada ibadah-ibadah KKR, ada satu penyembuhan ilahi, itu merupakan satu mujizat. Ya benar, memang itu satu mujizat yang Tuhan nyatakan. Tetapi kita ada saat ini, itu merupakan juga mujizat yang daripada Tuhan. Mujizat daripada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Mengucap syukur adalah satu sikap yang mendatangkan mujizat. Dengan bersyukur berarti kita mempersiapkan diri kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan adalah dengan mengucap syukur. Pintu gerbang untuk kita memasuki kemenangan dan berkelimpahan adalah dengan kita mampu mengucap syukur. Artinya pintu gerbang kesuksesan, pintu gerbang pemulihan, pintu gerbang kesuksesan itu akan kita raih apabila kita mampu untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang mampu melihat sisi positif dari setiap masalah yang dihadapinya. Dan mampu melihat kebaikan-kebaikan di balik
hal-hal yang buruk. Orang yang mengucap syukur, dia tahu melihat dari sisi positif dari setiap masalah-masalah yang dihadapinya. Dia tahu karena apa? Ada rencana Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini masalah terjadi di dalam kehidupannya, ada satu rencana Tuhan yang indah. Dan orang yang mampu mengucap syukur, dia tahu bahwa dia tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menopangnya, ada Tuhan yang menggendongnya. Ada Tuhan yang mengarahkan jalannya sampai tujuannya. Orang yang mampu mengucap syukur adalah orang yang bisa menerima hal-hal yang buruk. Dalam arti dia bisa menerima masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Bukan hanya sesuatu yang baik-baik saja yang dia terima, tetapi yang buruk pun dia mampu untuk menerimanya. Karena apa? Karena dia tahu di balik setiap masalahnya ada mujizat yang Tuhan sediakan baginya. Dengan mengucap syukur menandakan bahwa orang itu dewasa secara rohani. Dengan mengucap syukur adalah orang yang dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani pasti dia memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang dewasa rohani, dia tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Tidak seperti anak-anak yang anak kecil. Pada saat permintaannya tidak pernah dituruti. Pada saat dia memohon, meminta sesuatu dan permintaannya itu tidak terkabulkan, dia marah, dia ngambek, dia menangis. Tetapi orang-orang yang dewasa itu orang-orang yang memahami, kalaupun dia tidak diberi, kalaupun belum terkabul segala permohonannya, itu ada rencana yang indah yang Tuhan akan siapkan dan sediakan. Jangan kita menjadi anak-anak, tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yang mengerti tentang kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Mengucap syukur, bukti bahwa kita dewasa secara rohani. Dengan mengucap syukur kita akan melihat karya Tuhan yang besar, yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Mengucap syukur, kita akan melihat mujizat Tuhan yang besar, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terlihat oleh kita. Pada saat kita mengucap syukur, berarti kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala permasalahan hidup kita. Kita menyerahkan segala kecemasan kita. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, kebimbangan kita, kegelisahan kita, ketakutan kita. Kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kitabnya Yohanes, kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-11, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan, saya ulangi untuk saudara-saudara. Yohanes 6 ayatnya 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus pun pada waktu itu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat, membacanya di mana Tuhan melakukan mujizatnya, Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan di dalam Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai dengan 15. Saudara mungkin bisa membacanya, di mana pada waktu Tuhan melihat
orang-orang yang mengikutinya dia di dalam perjalanannya, dia melayani Tuhan, melakukan mujizat-mujizat dan menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kabar tentang keselamatannya, dia melihat banyak orang yang datang, tetapi dia juga bukan hanya mementingkan masalah kerohaniannya, tetapi Tuhan memikirkan juga bagaimana jasmaninya dia. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya, kira-kira apakah bisa untuk mencari makan. Tetapi murid-muridnya bingung mencari makan di mana. Lalu dia menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan pada waktu itu di dalam ayatnya yang ke-11, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Pada waktu itu dia mengambil roti, bahkan mengangkat ikan, dan dia mengucap syukur kepada Bapa. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Di mana 5 roti dan 2 ikan itu pada saat dipecah-pecahkan dengan setelah Yesus mengucap syukur dan berdoa. Dan dipecah-pecahkan 5 roti dan ikan. Dan semua 5.000 orang makan. Dan firman Tuhan katakan masih ada sisanya 12 bakul. Mujizat Tuhan terjadi pada saat kita mengucap syukur. Bukan hanya pada saat Yesus mengucap syukur mujizat Tuhan terjadi. Saat ini, detik ini pun Tuhan akan melakukan mujizatnya bagi saudara dan saya. Apabila kita mampu mengucap syukur. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara dan saya sampai detik ini Tuhan telah memelihara dengan baik. Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dari awal dengan baik. Dan saya yakin pada akhirnya Tuhan mengerjakan sesuatu bagi saudara juga dengan baik. Apapun yang menjadi persoalan saudara saat ini, janganlah pernah khawatir. Karena firman Tuhan dia katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia memelihara kehidupan saudara dan saya. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita harus ingat akan janji-janji Tuhan kepada kita. Kita boleh khawatir. Saya tidak melarang saudara untuk khawatir. Tetapi jangan kekhawatiran itu melampaui batas sampai kita lupa akan Tuhan. Kita lupa akan kuasa Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan mampu melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Ingatlah janji Tuhan. Janji Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Di dalam Filipi keempat ayat 19. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Janji Tuhan yang kedua, dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 18. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara yatim piatu. Dia tidak pernah meninggalkan saudara di dalam kesendirian. Dia tidak pernah meninggalkan saudara di dalam keterpurukan. Dia ada selalu bersama dengan saudara dan saya. Undang Tuhan untuk selalu ada di dalam kehidupan dan masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kedamaian. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat ke-27. Dia akan memberikan kedamaian bagi saudara. Damai yang dia berikan, damai yang kekal, yang tidak ada di dunia. Damai-damai di dunia adalah damai-damai semu. Damai-damai yang penuh dengan kehancuran. Tetapi damai yang Allah berikan adalah damai yang penuh sukacita yang datangnya daripada surga. Janji Allah kepada kita, yaitu Tuhan mendengar setiap doa-doa saudara dan saya. Di dalam Markus 11 ayat 24, Tuhan tidak pernah berlalu begitu saja di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datanglah kepada Tuhan. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepada aku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun doa-doa yang saudara panjatkan, apapun yang saudara naikkan, tidak akan pernah berlalu begitu saja. Tuhan mendengarkannya. Tuhan senantiasa mendengarkannya. Dan Tuhan senantiasa menyatakan itu mujizat-mujizat atas setiap doa-doa saudara.
Janji Tuhan kepada kita, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Di dalam bilangannya ayatnya ke-6, bilangan ke-6 ayat ke-24 sampai ke-26. Dia mengasihi saudara dan saya. Pada saat khawatir, ingatlah akan janji-janji Tuhan yang begitu indah bagi saudara dan saya. Kita manusia boleh mengalami kekhawatiran, tetapi satu hal sekali lagi, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia memelihara kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Tetapi saya percaya dan saya meminta Roh Kudus untuk berbicara dan selalu ada bagi saudara. Cara mengatasi kekhawatiran. Ingat, pada saat saudara mengalami kecemasan, kekhawatiran, ingat Filipi 4 ayat ke-6. Berdoa, memohon, dan selalu mengucap syukur. Karena Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia senantiasa menjaga kita. Dan janji-janjinya ya dan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Hamba-Mu telah mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Tetapi Engkau terus berkarya Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terus Engkau berbicara Tuhan. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Saat ini kami membutuhkan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Segala kebimbangan, segala keraguan, segala masalah Tuhan, segala sakit, penyakit, apapun yang menjadi persoalan hidup kami meletakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menggantikan satu sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Mujizat-Mu terjadi Tuhan bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi jemaat GSDA El Shaddai. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu Tante Ruth Tuhan. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan. Mampukan dia Tuhan terus Tuhan untuk melayani Engkau. Engkau memberkatinya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saat ini, Engkau senantiasa ada bersamanya Tuhan. Engkau memberkati Ariel Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupannya. Tetapi hamba tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkannya dia sendiri Tuhan. Seperti janji-janji-Mu yang indah Tuhan, bagi kami Tuhan. Kau memberkati Ling-Ling, Jos dan Selin. Kau memberkati rumah tangga muda ini Tuhan. Biarlah kehidupannya boleh menjadi terang dan garam bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dari kehidupannya orang boleh mengenal dan percaya kepada Engkau. Sekali lagi Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat GSDA El Shaddai Petojo Tuhan. Kami menyerahkan rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan, Engkau memberkatinya ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa di